Shalom Elohim kepada Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa Omega, Pak Aditya Nugrahanto yang telah datang kedua kali di bumi ini. Dia yang telah membayar kita di atas kayu salib 2026 tahun yang lalu di atas penderitaannya. Kau berikan bagi kita semua untuk keselamatan jiwa kita, untuk pendamaian kita kepada Bapa Sorgawi. Kami mengucap syukur dan terima kasih juga buat penebusan yang telah Engkau berikan, sehingga kami telah lunas dibayar dengan darah-Mu yang kudus yang telah tercurah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu kepada kami semua, dan ketaatan-Mu kepada Bapa Sorgawi. Firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-27 ayatnya mulai dari yang ke-45 sampai ke-56. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang yang kudus telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah firman Tuhan. Puncak penderitaan Tuhan Yesus di dalam seruannya dalam bahasa Aram, Eli, Eli, lama sabachthani, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sedang mengalami pemisahan dari Allah sebagai pengganti orang berdosa. Semua kesedihan dan penderitaan serta rasa sakit yang mencapai puncaknya, ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan ia telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita. Dia mati sebagai yang ditinggalkan, agar kita tidak akan pernah ditinggalkannya. Di dalam seruan penderitaannya yang terakhir, Tuhan Yesus mengatakan, sudah selesai.
Kata-kata ini adalah seruan yang menandakan akhir dari penderitaannya, serta menyelesaikan karya penebusan itu sendiri. Hutang dosa kita telah dilunasi, dan rencana keselamatan ditegakkan. Pada saat itulah dia memanjatkan doa yang terakhir, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Itu sebagai penderitaan Kristus yang finish, mati karena dosa kita. Dan tabir bait suci terbelah dua, menunjukkan bahwa jalan kini terbuka lebar untuk menghampiri Allah. Tabir yang memisahkan tempat kudus dengan tempat maha kudus sebelumnya menghalangi orang menghampiri hadirat-Nya. Bagi semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus dan firman-Nya yang menyelamatkan. Banyak orang kudus bangkit. Peristiwa yang penting karena itu merupakan petunjuk nubuat bahwa kematian dan kebangkitan Kristus memastikan kebangkitan kita dalam kemuliaan pada saat Dia datang kembali. Kebangkitannya menandakan Dia telah menang atas maut dan dosa. Kepala pasukan dan prajuritnya sangat ketakutan. Mungkin awalnya mereka acuh tak acuh, tetapi dia mengakui bahwa setelah adanya gempa bumi, dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan di saat murid-murid yang lain melarikan diri, kecuali Yohanes, yaitu murid yang dikasihi Dia bersama Maria dan beberapa orang lain, itulah yang ada di dalam keadaan waktu Tuhan Yesus itu menghembuskan nafas yang terakhir. Perempuan yang setia yang mendampingi dari jauh mengajar kita tentang kesetiaan dan keberanian untuk mengikut Yesus, dan tidak gampang pada waktu itu. Atas kematian Tuhan Yesus, orang-orang yang banyak yang takut dan tidak dapat menunjukkan kesetiaan atau keberanian untuk mengikut Yesus. Tuhan Yesus memberikan pesan-pesannya di akhir zaman ini agar kita tidak perlu takut apapun juga untuk menghadapi situasi apapun, karena Dia memang sudah datang kedua kali di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Dia yang menetralkan DNA binatang itu 666. Bila mereka yang bertobat, Tuhan Yesus sendiri yang akan menetralkan dan mengembalikan DNA ilahi itu kembali, asal dengan kerendahan hati dan pertobatan yang sungguh-sungguh tentunya untuk mencari Tuhan Yesus, untuk mengikut Dia dan mengakui akan ketiga pribadi yang sudah ada di muka bumi ini di dalam Pak Eman Lahagu, yaitu Roh Bapa Yahweh sendiri, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Dan kita tahu Roh Kudus, Roh kebenaran,
juga yang sudah ada di muka bumi ini dan memakai sosok mempelainya. Demikian firman yang dapat saya bagikan. Shalom Elohim.